my name is Patricia from class 7A number 25. Hello, my name is Fidelia Kristiawan. I'm from group 1. I'm from 7th grade A. My absent is 11. Hi, my name is Franciscus Leonel Valentino Yonatan, 12 absent from the group 1. Hi, my name is Nathan. Is number absent 7. Hi guys, we are from group 1. Today's video is entitled Health Problems Among Indonesian Teenagers During Pandemic COVID-19. In this video, we are going to talk about teenagers' health problems and solution or tips to stay fit body and soul. I hope this video will be useful for all of you. Guys, apakah kalian tahu jika masa pandemi seperti ini membuat sebagian besar remaja di dunia menjadi kecewa atau sedih? Mereka menjadi kehilangan berbagai aktivitas yang dilakukannya di luar rumah. Remaja juga terkadang merasa tertekan. Ada beberapa tanda-tanda remaja saat tertekan. Misalnya, mereka menjadi tidak bersemangat sehingga mereka merasa lesu. Nafsu makan mereka juga berkurang dan tidak bisa makan banyak. Pola tidur terganggu sehingga mereka harus bergadang. Mereka juga terkadang merasa khawatir berlebihan. Di masa pandemi seperti ini, tentunya kita juga harus menjaga kesehatan jasmani kita. Kita beberapa remaja sangat tidak peduli terhadap kesehatan mereka. Hal ini terlihat karena kalangan remaja lah yang paling banyak dapat teguran karena melanggar protokol kesehatan. Misalnya di Kabupaten Tangerang, mayoritas remaja nongkrong dan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Mereka kemudian diberikan teguran kelas, sanksi sosial untuk membersihkan sampah di pinggir jalan, dan sanksi push up. Dampak negatifnya adalah remaja bisa tertular COVID-19 karena tidak menerapkan protokol kesehatan, dan karena mereka sering nongkrong bisa jadi mereka menjadi letih dan lesu. Ternyata juga ada perilaku pola makan yang salah pada anak remaja, yakni meal skipping. Meal skipping dengan tujuan mendapatkan tubuh lebih kurus. Yang dimaksud dengan meal skipping adalah kebiasaan seorang untuk melewatkan waktu makan setiap harinya secara sengaja dengan tujuan tertentu. Kebiasaan ini paling sering dilakukan ketika mereka melewati waktu makan pagi atau sarapan. Dampak negatifnya adalah menurunkan kondisi kesehatan serta tidak memiliki energi untuk beraktivitas. Jika pola makan yang buruk ini terus berlangsung, akan berpotensi menyebabkan definisi berbagai zat gizi dan memicu obesitas sentral. Fungsi organ tubuh akan mengalami gangguan, terutama pada bagian jantung, hati, dan ginjal. Ada juga masalah remaja terkait dengan media sosial atau gadget. Gadget merupakan benda yang menarik untuk remaja karena di dalam gadget ada aplikasi-aplikasi yang menarik. Contohnya seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube, Google, kamera, CapCut, dan lain-lain. Anak remaja sering menggunakan gadget karena bisa digunakan untuk foto-foto, mengerjakan tugas, membaca artikel-artikel, mencari jawaban yang tidak diketahui anak remaja, untuk belajar online di masa pandemi. Jika kita terlalu sering bermain handphone, mata kita akan cepat rusak sehingga kita bisa memakai kacamata. Kita juga bisa kecanduan gadget. Jika kita sudah kecanduan gadget, kita bermain tidak tahu waktu. Sampai akhirnya kita bisa begadang. Saat kita begadang, kesehatan rohani kita bisa juga terancam karena kita sangat membutuhkan yang namanya istirahat. Jika tidak istirahat, badan akan sakit dan lelah. Gadget bisa menyebabkan efek euforia yang sama dengan perilaku kecanduan, berjudi, atau melihat video pornografi. Gadget juga bisa merubah zat kimia otak
yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan perilaku anak-anak remaja. Guys, ternyata dari permasalahan tersebut juga ada solusinya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesehatan mental remaja dengan memberikan pengertian pada remaja untuk bisa menyadari bahwa kecemasannya adalah hal yang wajar. Kecemasan yang dialami remaja adalah fungsi normal dan sehat yang bisa membuat kita waspada terhadap ancaman dan membantu kita untuk mengambil tindakan untuk melindungi diri. Solusi untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kalangan remaja adalah dengan mengedukasi mereka dengan mengingatkan mereka untuk menaati protokol kesehatan. Mereka harus memiliki kesadaran tentang hal ini sehingga mereka bisa tetap sehat dan bertahan sampai pandemi ini berakhir. Kebutuhan gizi remaja perlu diperhatikan karena mereka masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Makanan yang dikonsumsi harus mengandung konsumsi yang seimbang sehingga bisa kesehatan tetap terjaga dalam menjalani berbagai aktivitas. Selain itu, sebagai remaja, kita juga perlu membatasi frekuensi bermain gadget dengan cara melakukan aktivitas fisik seperti membersihkan rumah, bermain di luar rumah, dengan tetap mengenakan masker. Di masa pandemi ini, kita sebagai remaja harus menerapkan protokol kesehatan saat keluar rumah, memiliki pola hidup yang sehat dan aktif sehingga kita tetap sehat dan kuat jiwa dan raga. Beberapa cara untuk hidup sehat adalah berikut ini. Makan secara teratur dan hindari makanan mengandung gula dan lemak tinggi supaya kita tidak menderita penyakit diabetes atau obesitas. Melakukan aktivitas fisik atau olahraga supaya badan tetap sehat dan bugar. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat supaya kesehatan tetap terjaga. Tidur tepat waktu agar menjaga pola tidur sehat supaya kesehatan rohani tetap terjaga. Perbanyak minum air dan menghindari minuman bersoda supaya kita tidak dehidrasi dan tidak melalui obesitas. Dan tentunya kita jangan lupa untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan supaya kita tetap diberkati dan dilindungi. Wasana cekap semanten atur kawula babagan prakawis remaja sehat ing wekdal pandemi. Kula dalah rencang setunggal kelompok nyuwun para parmisa sami paring like so subscribe serta ampun kesupen dipun share nggih. Matur nuwun, Gusti berkahi.